Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Santi, Santi, Rahayu, Rahayu. Hormat saya untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Hormat saya untuk Bapak Rektor, untuk para dosen, para dekan, para mahasiswa sekalian, dan hadirin undangan yang lain. Perkenankan saya sekarang membaca makalah saya, Tradisi di dalam Kebudayaan. Tradisi adalah unsur kebudayaan yang sangat penting. Yang saya maksud dengan tradisi adalah kebiasaan bersama di dalam masyarakat manusia yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu. Adapun sumber kebiasaan bersama itu adalah tata nilai dan cita rasa yang hidup di dalam masyarakat itu. Tata nilai adalah pengertian baik buruk, benar salah, pantas tak pantas, adil tak adil, dan halal tak halal. Yang semuanya itu bersumber pada agama, kepercayaan, mitologi, dan ideologi yang hidup di dalam masyarakat itu. Sedangkan yang saya maksud dengan cita rasa adalah pilihan-pilihan naluriah di dalam hal kepuasan panca indera dan kepuasan perasaan yang terbentuk oleh ingatan akan pengalaman-pengalaman yang berabad-abad dalam bergaul dengan alam lingkungan dan dari tempat tinggal mereka. Apabila tata nilai dan cita rasa adalah isi dalaman atau jeroan yang membentuk tradisi, maka penerapannya berwujud etika, tata cara, sopan santun, basa-basi, ekspresi seni, bentuk upacara-upacara di dalam kehidupan, cara berpakaian, cara menghias diri, dan cara memasak makanan. Adapun bentuk pelembagaan tradisi yang paling matang adalah hukum adat. Pelanggaran terhadap tata cara, sopan santun, dan etika bisa menimbulkan reaksi tidak suka, cemooh, amarah, kebencian, dan kutukan dari masyarakat. Tetapi kalau si pelanggar itu orang kuat, orang kuasa, atau orang kaya raya, ia bisa lolos dari semua sanksi dari masyarakat itu. Sebagai contoh, misalnya seorang yang berkuasa melanggar etika tepo seliro, ya selamat. Kalau orang lain misalnya menginjak kaki orang, lalu dikatakan, aduh bung, masa kakiku diinjak, kan sakit. Nanti kalau kaki Anda diinjak bagaimana? Lalu, oh iya, maaf, saya tidak sengaja. Itulah tepo seliro. Tetapi kalau orang yang berkuasa atau yang kaya, yang kuat menginjak kaki orang, lalu ditegur, aduh kaki saya terinjak, nanti kalau kaki Anda diinjak bagaimana? Oh boleh kalau berani injak saja kaki saya. Oh maaf, yang diinjak malah minta maaf. Tidak begitu maksud saya. Nah jadi etika dan segala sesuatu itu memang satu ikatan yang constraint, tetapi tidak begitu kuat. Tetapi pelanggaran terhadap hukum adat menimbulkan sanksi yang lebih berat, ialah denda, pengucilan, pembuangan, atau bahkan hukuman mati. Hukum adat adalah hasil dari tradisi budaya yang sangat matang dan kuat. Ia memberikan kepastian tertib hidup bersama yang kokoh kepada setiap orang dalam masyarakat. Dan ini adalah jaminan bagi adanya kedaulatan manusia. Karena kedaulatan manusia dilindungi oleh kedaulatan hukum adat
yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan pemimpin masyarakat atau raja. Di dalam masyarakat suku bangsa yang hukum adatnya lebih tinggi dari kedudukannya, di dalam masyarakat suku bangsa yang hukum adatnya lebih tinggi kedudukannya dari penguasa atau rajanya, rakyatnya lebih punya kepastian hidup karena dijamin oleh kepastian hukum. Kohesi masyarakatnya lebih kokoh karena bersifat dengan sendirinya dan sukarela. Oleh karena itu, masyarakat seperti itu lebih sukar ditundukkan oleh penjajahan bangsa asing. Sebaliknya, suku-suku bangsa yang tradisinya tidak matang, yang hukum adatnya lemah atau bahkan punah, yang ada cuma penguasa yang mutlak kekuasaannya, tanpa keadilan sosial mutlak kekuasaannya, maka rakyatnya lemah, kurang dinamika, tanpa keadilan sosial ekonomi, dan kohesi di dalam masyarakat artifisial dan mekanis, jadi sangat lemah, dan akhirnya gampang dijajah bangsa asing. Kerajaan Mataram Senopati yang punya raja-raja yang sangar, tapi rakyatnya tidak punya perlindungan hukum adat yang kuat, sejak Amangkurat II sudah terjajah oleh VOC secara sosial, politik, dan ekonomi. Dan pada abad 18, di zaman Baku Bono II menjadi Raja Mataram, ia menyerahkan kerajaan Mataram kepada apa yang ia sebut sebagai Eyang Kangjeng Gubernur Jenderal. Ialah Gubernur Jenderal VOC. Notabene, VOC itu cuma sebuah perusahaan dagang. Kemudian muncullah Hamengkubuwono ke-1 yang memang jaya di medan laga terhadap VOC. Tetapi sayang, kalah diplomasi di pertemuan perdamaian di Giyanti, sehingga beliau tidak mendapatkan kemenangan yang mutlak, padahal seharusnya bisa. Selanjutnya, sebagai penguasa, beliau tetap memakai gelar Senopati Ingalogo Kalifatullah Saidin Panotogomo. Ialah penguasa mutlak yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Meskipun sampai wafat beliau tetap dicintai rakyat karena sifatnya yang adil dan integritas moralnya yang tinggi, tetapi ketatanegaraan kerajaan yang beliau wariskan tidak banyak berbeda dengan ketatanegaraan raja-raja Mataram Senopati sebelumnya. Ialah kekuasaan raja yang tidak terbatas. Dengan ketatanegaraan dan tata hukum semacam itu, maka penggantinya ialah Sultan Hamengkubuwono II dengan gampang ditaklukkan oleh Raffles dalam tempo hanya 3 hari saja. Sejak saat itu, kedudukan penguasa-penguasa pribumi di Jawa, dari Anyer sampai Penarukan, tak ubahnya seperti mandor penjajahan bangsa asing belaka. Adapun kerajaan-kerajaan di Delhi, Indragiri, Palembang, dan kerajaan-kerajaan di Kalimantan yang para penguasanya berkedudukan lebih tinggi dari hukum sudah lama pula ditundukkan oleh penjajah bangsa asing, yakni sejak pertengahan abad 17. Tetapi di daerah-daerah yang kuat hukum adatnya seperti Aceh, Batak, Bangka, dan Minangkabau misalnya, baru bisa ditundukkan oleh penjajah asing pada abad 19. Setelah ada pemerintahan Netherlands Indi yang lebih modern budaya politiknya karena sudah dilengkapi dengan pengetahuan humaniora, kerjasama moneter yang lebih baik dengan Bank of England, dan persenjataan yang lebih baik di darat dan di laut. Di laut dioperasikan kapal-kapal schooner dengan kanon-kanon yang lebih modern dan juga senapan-senapan yang bisa dikokang. Tetapi toh Bali, Sulawesi Selatan, Toraja, Ternate, dan Tidore masih terus bisa melawan dan bertahan sampai abad 20 berkat kekuatan lembaga adat mereka
yang menyebabkan sumber daya manusianya dinamis dan kuat karena daulat manusianya juga kuat. Ketika seorang Bugis Waju ditanyai orang, kenapa banyak orang Bugis sukses mendapat posisi-posisi penting di rantau orang, ia menjawab, merdeka orang Waju, hanya hukum adat yang aku pertuan. Ketika akhirnya mereka bisa ditaklukkan oleh penjajah, tanah Bugis pada tahun 1905, tanah Toraja pada tahun 1910, dan Bali pada tahun 1910, sempurnalah penjajahan bangsa asing di tanah air kita. Apalagi setelah pada tahun 1938, Sultan Ternate dan Tidore menandatangani Korte Verklaring dan Lange Verklaring yang berarti kekalahan mutlak terhadap pihak penjajah asing. Jadi sebetulnya mitos yang disebarkan oleh para elit politik zaman tahun 28 dan 45-an yang mengatakan bahwa kita dijajah Belanda selama 3,5 abad itu tidak berdasarkan kenyataan yang historis. Sebab kerajaan Belanda usianya kalah tua dengan kerajaan Jogja. Dan sampai sekarang usia kerajaan Belanda belum mencapai 3,5 abad. Itu semua terjadi karena ya itulah nasib bangsa yang berbicara dalam present tense saja. Mereka tidak begitu ingat tentang masa lalu dan kurang paham dalam memprediksi masa depan. Sehingga dengan demikian ada kesalahan pengertian sejarah. Apalagi bangsa penjajah Belanda waktu itu secara sadar meniadakan sekolah sejarah, sekolah pertanian, sekolah politik, sekolah sosiologi dan antropologi yang tingkat tinggi. Jadi amnesia sejarah memang bisa terjadi. Sebab ternyata Sulawesi Selatan dan Bali dijajah hanya berapa tahun? 35 tahun saja. Namun harus dicatat di sini bahwa semua kemenangan Nederlands Indie di abad 20 itu adalah akibat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh terusan Suez. Adanya kapal-kapal uap yang mereka miliki, sehingga angkatan laut mereka tanpa tertandingi di Asia Tenggara, dan persenjataan mereka yang jauh melebihi kekuatan persenjataan para pejuang pribumi, karena mereka memiliki mitrailleur, dinamit, dan kanon-kanon modern yang lebih portable. Lebih jauh lagi adalah kenyataan bahwa blokade Angkatan Laut Belanda terhadap daerah-daerah yang belum menyerah memang terasa berat dan melelahkan bagi daya tahan orang-orang pribumi. Malahan ada lagi faktor lain, ialah bahwa kemantapan pemerintah Hindia Belanda di dalam menjalankan operasi-operasi penjajahan dan yang terencana itu, mereka berani menghadapi apa yang disebut inflasi dan defisit di dalam budget mereka. Jadi sebagai lumrahnya negara yang bangun dan berjuang, mereka pun tidak ragu-ragu untuk menghadapi defisit, tidak buru-buru mengejar balance budget, karena defisit ini pada akhirnya nanti merangsang daya beli dan daya produksi yang toh akhirnya akan kembali bisa balance dengan kekuatan ekonomi yang real dan nyata. Tapi pemerintah kita sekarang takut pada defisit, menjalankan balance budget. Saya kira itu karena kontrol IMF dan World Bank yang memang mengontrol supaya kita tidak bisa mencetak uang tanpa izin dari IMF dan diawasi oleh Deutsche Bank
Bank Jepang, dan Bank Amerika. Ya, tetapi toh harus diakui bahwa daulat hukum adat ternyata sangat ampuh sebagai sumber daya tahan dan daya hidup suatu bangsa. Inilah contoh kegunaan positif dari tradisi. Setelah kemenangan terhadap daerah-daerah adat itu, pemerintah Nederlandse Indie yang sangat ahli dan paham dalam ilmu-ilmu humaniora memanfaatkan ilmu itu untuk rencana-rencana penjajahan mereka. Mereka tidak serta-merta menghapus hukum adat itu, tetapi dengan terencana, tahap demi tahap, mereka mengerosikan hukum adat tersebut. Adapun caranya, dengan memberikan gaji yang tinggi kepada para sesepuh penjaga adat, memanjakan keperluan-keperluan duniawi mereka. Tetapi mereka harus bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Kewenangan para penjaga hukum adat itu justru malah diperbesar sehingga menimbulkan rasa cemburu pada golongan aristokrat yang tadinya menjadi pelaksana pemerintahan. Sekarang mereka merasa terlalu diawasi oleh lembaga adat, dan untuk meredakan rasa cemburu kepada para pemimpin adat, maka mereka para aristokrat itu diberi subsidi yang sangat besar sehingga mereka bersaing dalam hal kemakmuran dengan para pemimpin adat. Daulat rakyat tidak lagi mendapat perlindungan. Mereka yang seharusnya memimpin masyarakat kini saling berebut pengaruh dan kuasa antara mereka. Hukum adat kian lama kian lemah sehingga akhirnya lenyap dari ingatan kolektif rakyat. Secara ironis, setelah merdeka dari penjajah, pemerintah RI tidak segera merehabilitasi hukum adat dan lembaga hukum adat. Soekarno dan Soeharto yang sangat berminat kepada pemerintahan yang memusat itu justru malah melanjutkan aksi penjajah Belanda terhadap hukum adat. Lembaga adat di Sulawesi Selatan yang dulu bertanggung jawab pada rakyat oleh Belanda dirubah menjadi adat self-bestuur yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Kemudian oleh Soekarno, adat self-bestuur dilebur, dimasukkan menjadi anggota-anggota DPRD yang tentu saja menjadi kaki tangan pemerintah pusat. Sedangkan kekuatan adat di daerah lain menjadi lemah karena para pemimpin adat mereka melemah ditindih oleh kekuasaan para bupati dan komandan-komandan militer di setiap wilayah distrik militer. Namun begitu, kekuatan lembaga adat dan hukum adat di Bali dan Minangkabau sukar dipudarkan fungsinya oleh penjajah Belanda maupun oleh rezim Soekarno. Karena di Bali, lembaga adat dan hukum adat berkaitan erat dengan kedudukan agama dan kedaulatan pura. Sedangkan yang di Minangkabau berkaitan erat dengan kitab Allah dan syariah. Baru setelah Orde Baru, berkat kekuatan politik Golkar, Amir Mahmud dan Azwar Anas, pertahanan lembaga adat dan hukum adat di Minangkabau jebol. 11 nagari dijadikan 2.300 desa. Maka hanya di Bali hukum adat itu bisa bertahan sampai saat ini. Dewasa ini, akibat yang segera terlihat sebagai akibat dari lunturnya kekuatan hukum adat dan lembaga adat adalah mencairnya kohesi bangsa di daerah-daerah. Kerusuhan antar golongan agama di Ambon, Maluku, dan Poso lepas dari kendali hukum adat yang dulu di zaman tradisional bisa mengatur kehidupan harmonis antara rakyat yang berbeda-beda agama. Kini, karena sudah sejak rezim Soekarno dan Soeharto, para pemuka adat sudah pudar di bawah kekuasaan para bupati dan para komandan distrik militer, maka setelah sekian puluh tahun pergantian generasi dari
demi generasi, amnesia terhadap tatanan adat yang mengatur harmoni kehidupan antara umat yang berbeda agama di dalam masyarakat pun terjadilah. Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di Bali. Keutuhan hukum adat masih bisa melindungi keutuhan kohesi masyarakat mereka, meskipun mereka sudah banyak diserbu oleh pendatang dari luar, dan meskipun mereka sudah menderita dengan parah sebagai akibat bom teroris 2 kali, namun mereka tidak kehilangan tradisi, sikap jiwa, dan aksi reaksi mereka bila menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Mereka masih bisa berbekal upacara-upacara agama dan praktek dari nilai etika mereka. Mereka bisa berdamai dengan malapetaka yang menimpa mereka dengan terhormat dan beradab. Maka seandainya pun secara ajaib ada konsensus politik untuk menghidupkan kembali hukum-hukum adat di daerah-daerah, hal itu sulit dilaksanakan. Sebab sejarah tidak pernah bisa berulang dan waktu selalu berjalan maju. Menurut Sultan Mudafar dari Ternate, apabila kita ingin menghidupkan lagi berbagai sisa-sisa yang baik dari tradisi masa lalu, maka yang bisa dilakukan bukanlah pengulangan, tetapi reinventing atau reinvention, atau dengan kata lain menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman-pengalaman dari tradisi yang lama, yang baik dan berguna. Pada hakikatnya itulah penyegaran budaya yang kreatif. Rupa-rupanya ini pula yang dilakukan oleh Airlangga di awal abad 11 di masa lalu. Waktu itu beliau berumur 17 tahun. Beliau mewarisi masalah-masalah sosial politik dari pemerintahan kakeknya Raja Dharmawangsa yang lalu lengser. Kohesi masyarakat kacau balau, ketatanegaraan amburadul. Lalu apa yang pertama-tama beliau lakukan adalah memerintahkan semua desa adat yang berbagai ragam adat istiadatnya satu sama lain, ya tentu saja berbeda, karena desa nelayan tak mungkin sama adatnya dengan desa pertanian, dan tidak sama pula dengan desa undagi atau kemasan, dan begitu seterusnya. Semua desa adat itu diminta untuk meninjau dan menyusun kembali hukum adat mereka agar lebih adil dan lebih mampu membuka diri untuk pergaulan yang lebih luas. Sesudah itu beliau perintahkan agar hukum adat itu punya pengawal, ialah Dewan Penjaga Adat yang berjumlah 40 orang untuk setiap desa adat. Inilah ide yang bahkan kita yang hidup di dunia modern ini tidak ada. Ahli tata negara atau para elit politik kita yang tidak ada ahli tata negaranya tidak menciptakan pengawal untuk hukum. Hukum tidak mandiri dan tidak terkawal. Tetapi apa yang diciptakan oleh Airlangga adalah tata hukum yang mandiri dan terkawal. Sesudah itu, beliau juga menyusun hukum kerajaan untuk mempersatukan semua kepentingan dalam masyarakat yang unsurnya berbeda-beda itu, bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk menciptakan harmoni dari kepentingan-kepentingan yang dibiarkan untuk tetap berbeda-beda. Barangkali ini yang oleh Empu Tan Tanakung disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan rupa-rupanya inilah pula asal-usul dari pengertian Desa Mawa Tata, Negara Mawa Cara. Perbedaan-perbedaan dalam berbagai tata desa harus dihormati. Boleh ada cara-cara untuk mengelola kepentingan keutuhan negara, tetapi cara-cara itu
tidak boleh murang toto. Ternyata cara Airlangga tidak menyebabkan negara menjadi terpecah belah, tetapi justru menyebabkan kokohnya kohesi antara daerah-daerah yang berbeda-beda adatnya. Inilah salah satu model untuk dipertimbangkan seandainya bangsa ini ingin melakukan reinvention dalam kebudayaan yang kini tengah berantakan. Sedangkan di bidang cita rasa, khususnya di bidang kesenian, memelihara tradisi tidak terlalu sulit. Cukup dengan melakukan konservasi dan sikap peduli dari orang-orang kreatif di bidang cita rasa agar mereka tahu terima kasih kepada tradisi yang telah mengembangkan cita rasa bangsa sampai ke taraf yang sekarang, dan tidak bersikap konsumtif kepada pengaruh cita rasa dari masyarakat adik kuasa di luar negeri. Sekianlah, wassalam. Mohon Bapak W.S. Rendra untuk tetap di tempat karena panitia mendaulat Bapak untuk membacakan 2 atau 3 buah puisi. Kami persilakan untuk memilih puisi mana yang akan dibaca. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, si burung merak akan membacakan puisi yang tadi sudah didaulat oleh panitia Pak Muslih dan kawan-kawan mendaulat Bapak W.S. Rendra untuk membacakan sebuah puisi. Megat ruh, duka cita yang sangat dalam. Oh akal sehat zaman ini, bagaimana mesti ku sebut kamu? Kenapa kalau lelaki, kenapa seperti kue lapis? Kalau perempuan, kenapa tidak keibuan? Dan kalau banci, kenapa tidak punya keuletan? Aku menahan air mata, punggungku dingin, tetapi aku mesti melawan karena aku menolak bersekutu dengan kamu. Kenapa anarki jalanan mesti ditindas dengan anarki kekuasaan? Apakah hukum tinggal menjadi syair lagu disko tanpa panca indera untuk fakta, tanpa kesadaran untuk jiwa, tanpa jendela untuk cinta kasih? Sayur mayurlah kamu. Dibius pupuk dan insektisida, kamu hanya berminat mengemukkan badan, tidak mampu bergerak menghayati cakrawala, terkesima, terpengong, terhiba-hiba, berakhir menjadi hidangan para raksasa. Oh akal sehat zaman ini, karena menolak menjadi edan, aku